Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali dengan Kak Santi dalam ibadah minggu pelayanan anak. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah adik-adik, kita akan memasuki minggu Advent yang pertama. Artinya, kita memasuki minggu masa penantian Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Untuk adik-adik yang belum saat teduh, dipersilahkan saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita akan memulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 46, baitnya yang pertama. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pagi ini sehingga kami bisa kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami sehingga kami bisa duduk diam dan tenang, beribadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 12. Kita akan baca secara bergantian. Kakak baca ayatnya yang tercetak keluar dan adik-adik membaca ayatnya yang tercetak ke dalam. Mazmur 145 ayat 8 sampai 12. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kita menyanyi kembali dari Kidung Ceria 20 baitnya yang pertama. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu pada kami, sehingga kami pada saat ini akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Sertai berkati kami untuk dapat mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.
Pembacaan kita pada minggu ini adalah dari 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak pada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak pada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, Maranatha. Adik-adik, kita akan menyaksikan ilustrasi berikut ini.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึก
ได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดAdik-adik, setelah kita menyaksikan ilustrasi tadi, mari kita melihat firman Tuhan kita lagi pada hari ini. 2 Korintus. Surat Korintus itu ditulis oleh Rasul Paulus, berisi pesan-pesan kepada jemaat mula-mula. Maksud dan tujuannya adalah untuk lebih mengenal hikmat Allah. Jemaat Korintus itu adalah kota pusat perdagangan yang terdiri dari beragam jenis orang yang tinggal di situ. Tetapi keberagamannya itu justru menjadi perpecahan bagi mereka karena mereka berpusat pada diri mereka sendiri dan juga kelompoknya. Nah, lain hal dengan jemaat di Makedonia seperti yang tertulis dalam ayat 1 dan 2. Mereka itu adalah jemaat yang dalam keadaan miskin dan menderita, tapi mereka selalu bersukacita dan murah hati. Ketika itu, pada saat itu ya adik-adik, Yerusalem sedang mengalami kesusahan, tetapi justru yang membantu itu jemaat dari Makedonia. Padahal mereka adalah jemaat yang miskin. Nah, Rasul Paulus itu ingin mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk mau mencontoh jemaat di Makedonia. Walaupun mereka dalam kemiskinan, tapi mereka kaya dalam kemurahan hati. Adik-adik, kenapa ya jemaat Makedonia itu begitu murah hati? Ternyata adik-adik, mereka itu sangat menyadari bahwa mereka adalah milik Allah. Dan juga mereka telah menerima kasih karunia Allah. Maka mereka merasa wajib untuk meneruskan kasih karunia Allah itu kepada semua orang. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita. Apalagi sekarang di masa pandemi ini, kita harus lebih peka dan peduli terhadap sesama kita. Nah, menyadari dari seperti itu berarti hal yang bisa kita ingat adalah memberi itu kita tidak harus kaya atau menjadi orang kaya dulu, tapi memberi itu bisa melalui doa, dukungan semangat ya bagi teman-teman kita, tenaga dan pikiran. Sebagai contoh, pada saat ini yang sangat relevan, orang-orang yang terlibat di dalam multimedia. Coba adik-adik, pada saat ini ketika kita tidak diberikan pertolongan oleh tim multimedia seperti itu, kita tidak akan bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari dalam belajar, bekerja, bahkan yang berjualan, apalagi terlebih ibadah dan juga pertemuan keluarga. Kadang-kadang kita harus juga bertemu dengan keluarga dengan secara online ya adik-adik, karena keterbatasan kita untuk bertemu kepada mereka. Bagaimana jika kita tidak mendapat bantuan dari multimedia? Nah, adik-adik, seperti kita di gereja, kakak-kakak dari tim multimedia itu memberikan bantuan tenaga, pikiran dengan sukarela dan sukacita, selalu membantu kita sehingga kita bisa melaksanakan
ibadah dalam bentuk online. Adik-adik, hal yang kedua adalah ketika kita memberi itu, kita menyadari bahwa kita itu mendapat kasih karunia dari Allah. Maka sebab itu kita harus juga meneruskannya kembali kepada semua orang. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu siap sedia, dengan hati kita yang sukarela dan juga sukacita. Nah, adik-adik, jika adik-adik semua bisa melakukan hal itu dengan menyadari bahwa semua itu datangnya dari hikmat Allah, kita tidak akan merasa sombong atau merasa dibutuhkan, tetapi memang karena kita wajib untuk meneruskan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Nah, adik-adik, aktivitas pada minggu ini adik-adik bisa menuliskan apa yang sudah adik-adik lakukan tentang meneruskan kasih karunia Allah itu kepada semua orang dan juga melayani sesama, atau apa yang ingin adik-adik lakukan ke depannya. Seperti itu ya adik-adik, nanti bisa dikirim melalui WA Papa Mama. Minta tolong ya. Seperti itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada saat ini, kita akan berdoa. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kami dan juga firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, untuk kami lebih peduli dan juga kami meneruskan kasih karunia Allah kepada semua orang ya Tuhan. Dan melayani sesama dengan sukacita, sukarela, dan hati yang selalu siap sedia. Ya Tuhan Yesus, pada masa pandemi ini juga kami mohon pengasihan-Mu ya Tuhan, untuk Tuhan beri kesembuhan kepada bumi tercinta kami ini. Kami juga mohon berkat kesehatan bagi semua ya Tuhan, bagi kami semua, agar kami tetap bisa menjalankan aktivitas kami. Di atas semua itu ya Tuhan, sempurnakan doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kakak ingatkan kembali, persembahan tetap dikumpulkan. Nantinya kakak-kakak layan yang akan datang ke rumah adik-adik untuk mengumpulkannya. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 205 bait yang pertama dan kedua. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan pemberian persembahan. Ya Tuhan, kiranya persembahan kami ini bisa berguna bagi pelayanan dalam jemaat-Mu sini ya Tuhan. Dan juga bisa menjadi berkat bagi sesama kami, siapapun mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mohon berkat, hikmat dan Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, pada saat ini kita sudah selesai IMPA. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa untuk kembali berjumpa dengan kami Kakak Layan dalam IMPA online minggu depan.